Bab 019. Setelah memastikan semuanya terkendali, Aryo akhirnya berpamitan dan melangkah keluar rumah. Di dalam mobil, pikirannya masih terus memikirkan kondisi Dewi. Ia berharap gadis itu segera membaik. Sementara Siska di rumahnya, duduk gelisah di ruang tamu rumahnya yang sepi. Pikirannya tidak tenang sejak kemarin. Sejak pulang dari Jakarta, Aryo langsung pergi entah kemana, dan tadi malam tidak pulang ke rumah. Kemana sebenarnya Mas Aryo pergi? Gumam Siska sambil memandangi layar ponselnya, berharap ada pesan atau telepon dari suaminya. Namun, layar tetap hening, membuat rasa curiganya semakin dalam. Sepertinya sekarang dia jarang pulang ke rumah. Apa dia punya selingkuhan di luar sana? Pikiran itu membuat Siska semakin resah. Ia menggigit bibir bawahnya, lalu menggelengkan kepala kuat-kuat. Tidak, Mas Aryo tidak boleh punya selingkuhan. Itu akan sangat berbahaya kalau sampai dia. 92. Menceraikan aku. La menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Bagaimanapun, Siska masih sangat membutuhkan Aryo, terutama untuk mendukung ambisinya menjadi model internasional. Lagi pula, aku tidak mau kehilangan sumber ATM-ku, gumamnya dengan nada tajam, mencengkeram ponselnya erat-erat. Siska tahu betul bahwa pernikahannya dengan Aryo lebih bersifat transaksional daripada emosional. Namun, ia tak peduli selama mimpinya tercapai. Aku harus memastikan Aryo tetap di tanganku, apapun caranya, pikir Siska dengan penuh tekad. Tak tahan dengan kecurigaannya, Siska akhirnya memutuskan untuk bertindak. Ia mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. Setelah beberapa nada sambung, suara berat di ujung telepon menjawab. Ya, Bu Siska. Ada yang bisa saya bantu? Siska menarik napas panjang sebelum menjawab, saya butuh bantuan Anda. Ada sesuatu yang harus Anda selidiki. Seperti biasa, saya siap. Apa yang ingin Anda ketahui? Tanya pria itu, seorang detektif swasta yang pernah Siska gunakan jasanya sebelumnya. Selidiki suami saya, Aryo, ucap Siska, nadanya penuh tekad. Akhir-akhir ini dia sering tidak pulang ke rumah. Saya ingin tahu kemana dia pergi dan apa yang dia lakukan. Dan, Siska terdiam sejenak, memastikan tidak ada yang mendengar percakapannya, siapa wanita bernama Dewi. Cari tahu semuanya tentang dia, apa hubungannya dengan Aryo. Pria di ujung telepon tidak bertanya lebih jauh. Baik, Bu, saya akan segera mulai penyelidikan. Informasi awal apa yang bisa Anda berikan tentang wanita itu? Saya hanya tahu namanya Dewi, jawab Siska. Dimengerti. Saya akan menghubungi Anda lagi setelah mendapatkan informasi lebih lanjut, kata detektif itu sebelum menutup panggilan. Siska menurunkan ponselnya dengan tangan gemetar, campuran rasa takut dan amarah memenuhi dirinya. La tidak tahu apa yang akan ditemukan, tetapi satu hal yang pasti, ia harus tahu kebenarannya, apapun risikonya. Baginya, Aryo adalah kunci dari kehidupan yang diinginkannya, dan ia tidak akan membiarkan siapapun merebut itu darinya. Dewi terbangun ketika jarum jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Matanya yang masih berat perlahan terbuka, dan ia melihat sosok Mbok Sumi duduk di kursi dekat tempat tidurnya. Kamu sudah bangun, Nduk? Gimana keadaanmu? Tanya Mbok Sumi lembut, mendekat untuk memeriksa keadaan Dewi. Dewi mencoba bangkit dan duduk bersandar di ranjang. Kepalaku pusing, Mbok.
Badanku lemas banget, jawabnya dengan suara pelan, matanya masih setengah terpejam. 93. Bosumi mengulurkan tangannya untuk menyentuh kening Dewi, memastikan suhu tubuhnya masih panas. Nduk, gumam Bosumi dengan nada khawatir. Ya sudah, tunggu sebentar, Bo ambilkan makan sama obat dulu, ya. Dewi hanya mengangguk pelan sambil kembali menyandarkan kepalanya di kepala ranjang. Bosumi segera turun ke dapur, mengambil semangkuk bubur hangat yang sudah ia siapkan sejak pagi, lengkap dengan segelas air putih dan obat penurun panas. Tak lama kemudian, Bosumi kembali ke kamar Dewi, membawa nampan kecil berisi bubur dan obat. Ia meletakkannya di meja kecil di samping ranjang Dewi. Ini, Nduk. Ayo makan dulu, biar nanti badanmu lebih kuat, ujar Bosumi sambil membantu Dewi duduk lebih tegak. Dewi mencoba tersenyum tipis. Terima kasih, Mbok, ucapnya pelan sebelum mulai menyuapkan bubur ke mulutnya. Bosumi duduk di sampingnya, memastikan Dewi makan dengan cukup dan meminum obat setelahnya. Dalam hati, Bosumi berharap Dewi segera pulih dari sakitnya. Ia tahu betapa perhatian Tuan Aryo terhadap istri mudanya ini, dan Bosumi merasa bertanggung jawab untuk menjaga Dewi sebaik mungkin. Perut Dewi terasa sangat lapar, tapi saat melihat semangkuk bubur di depannya, rasa mual langsung menghampiri. Meski begitu, ia tetap mencoba menyuapkan beberapa sendok karena merasa tidak enak hati pada Bosumi yang telah susah payah menyiapkan makanan untuknya. Namun, baru 3 suap, perutnya semakin mual. Ia buru-buru menyingkirkan mangkuk bubur dan berlari ke kamar mandi. Di sana, Dewi memuntahkan apa yang baru saja ia makan. Bosumi yang melihat kejadian itu langsung mengikuti Dewi ke kamar mandi. Nduk, pelan-pelan, iya, katanya sambil memijat lembut tengkuk Dewi, berusaha membantu Dewi merasa lebih nyaman. Setelah muntahnya berhenti, Dewi membasuh wajahnya dengan air dingin. Badannya masih terasa lemas, dan Bosumi segera menuntunnya kembali ke tempat tidur. Kamu nggak apa-apa, Nduk? Tanya Bosumi dengan nada khawatir. Dewi menggeleng pelan sambil memaksakan senyum. Nggak apa-apa, Mbok. Maaf ya, tapi kayaknya aku belum bisa makan bubur itu. Perutku mual banget tadi, Mbok, ucapnya lirih. Bosumi mengangguk mengerti. Iya, jangan dipaksakan. Kalau gitu, kamu mau makan apa? Bo masakin yang kamu mau, ya, tanyanya lembut. Dewi terdiam sejenak, memikirkan apa yang mungkin bisa dimakannya tanpa merasa mual. Dalam hati, ia tiba-tiba merindukan masakan ibunya. Aku pengen nasi uduk, Bo, buatan ibu, ucap Dewi dengan suara pelan, matanya berbinar membayangkannya. 94. Merasa rindu dengan nasi uduk buatan ibunya, Dewi segera mengambil ponsel dan menghubungi Bu Yati, ibunya. Tak butuh waktu lama, panggilannya diangkat. Halo, Dewi. Ada apa, Nak? Suara lembut Bu Yati terdengar di seberang. Ibu jualan hari ini, kan? Tanya Dewi pelan, suaranya terdengar sedikit lemah. Iya, Nak. Ibu jualan hari ini, tapi jualannya sudah tinggal sedikit. Memangnya kenapa? Jawab Bu Yati. Dewi tersenyum kecil. Nasi uduknya masih ada, Bu. Dewi lagi pengen banget makan nasi uduk buatan Ibu. Oh, masih ada kok, tinggal 3 porsi. Kalau kamu mau, Ibu bungkusin aja, ya.
Dewi merasa lega mendengar itu. Iya, Bu. Dewi mau. Nanti Dewi minta Pak Danang buat ambil ke sana, ya. Sama gorengannya juga, Bu. Iya, Nak. Ibu siapin sekalian gorengannya, ucap Bu Yati lembut. Terima kasih, Bu, kata Dewi sebelum menutup panggilan. Meski tubuhnya lemas, ia merasa sedikit lebih baik karena tahu akan segera makan makanan favoritnya. Setelah itu, Dewi segera menghubungi Pak Danang, sopir pribadi di villa. Pak Danang, tolong ambil nasi uduk di tempat ibu saya, ya. Ucap Dewi pelan. Baik, Mbak Dewi. Saya langsung berangkat sekarang, jawab Pak Danang. Terima kasih ya, Pak. Dewi pun tersenyum tipis. Ia kembali memejamkan matanya sembari menunggu nasi uduknya datang. Dewi berharap nasi uduk buatan ibunya dapat membangkitkan selera makannya dan membantu tubuhnya cepat pulih. Setelah menikmati nasi uduk buatan ibunya, Dewi merasa sedikit lebih baik. Lah segera mengambil obat yang sudah disiapkan oleh Mbok Sumi di meja samping tempat tidurnya, lalu meminumnya dengan segelas air. Sudah, Nduk, makan dan minum obatnya. Tanya Mbok Sumi sambil menghampiri Dewi dan melihat piring bekas makan di atas meja. Sudah, Mbok, jawab Dewi sambil tersenyum lembut. Ia merasa sangat bersyukur ada Mbok Sumi yang dengan penuh perhatian merawatnya saat sakit. Dalam hati, Dewi sudah menganggap Mbok Sumi seperti ibunya sendiri, makanya ia meminta untuk dipanggil Nduk saja, bukan Non. Kalau begitu, Mbok beresin ya piringnya, kata Mbok Sumi sambil mengambil piring dari meja. Iya, Mbok. Makasih. Ya, ucap Dewi lagi, senyumnya tak lepas dari wajah. Sudah istirahat yang banyak, ya, Nduk, biar cepat sembuh. Kalau butuh apa-apa, panggil Mbok aja, pesan Mbok Sumi sebelum keluar dari kamar. Iya, Mbok, jawab Dewi, kemudian merebahkan tubuhnya di kasur, mencoba memejamkan mata. Namun, tak lama setelah itu, ponselnya berbunyi, menandakan ada panggilan masuk. 95. Dewi mengambil ponselnya dari meja dan melihat nama Aryo tertera di layar. Lah tersenyum tipis sebelum menggeser layar untuk menerima panggilan. Halo, Mas, ucapnya dengan suara lembut, meski masih terdengar lemah. Halo, Dewi. Gimana kabarnya? Udah makan dan minum obat? Tanya Aryo dari seberang, nada suaranya terdengar hangat dan penuh perhatian. Dewi tersenyum kecil mendengar nada itu. Udah, Mas. Tadi Mbok Sumi yang siapin. Aku baru makan nasi uduk buatan ibu. Bagus kalau begitu. Kamu istirahat yang cukup, ya. Kalau nanti masih belum enakan, hubungi aku. Kita langsung ke dokter, kata Aryo dengan nada tegas tapi lembut. Iya, Mas. Makasih, ya, udah perhatian banget sama aku, jawab Dewi, hatinya terasa hangat meski badannya masih lemas-lemas. Kalau gitu, aku lanjut kerja dulu, ya. Tidurlah lagi, ucap Aryo sebelum menutup telepon. Dewi menatap layar ponselnya yang kembali gelap. Meski tubuhnya masih lemah, perhatian Aryo membuat hatinya sedikit lebih kuat. Ia pun memejamkan mata, mencoba beristirahat lebih lama agar cepat pulih. Sore itu, Dewi terbangun dari tidurnya dengan perasaan yang jauh lebih baik. Ia memegang dahinya,
memastikan bahwa demamnya sudah turun. Badannya memang masih sedikit lemas, tapi tidak lagi terasa panas seperti tadi pagi. Setelah melihat jam yang menunjukkan pukul 3 sore, ia memutuskan untuk mandi agar merasa lebih segar. Setelah mandi, Dewi mengenakan pakaian santai lalu turun ke lantai bawah. Perutnya mulai lapar, mengingat terakhir kali ia makan adalah nasi uduk pagi tadi. Saat berada di ruang tengah, ia bertemu dengan Sari, salah satu pembantu yang bertugas membersihkan villa. "Mbak Sari, Mbok Sumi di mana?" tanya Dewi sambil tersenyum kecil. "Oh, Mbak Dewi. Mbok Sumi lagi ada di dapur, Mbak. Kayaknya lagi masak buat makan malam," jawab Sari ramah. "Terima kasih, ya, Mbak Sari," ujar Dewi sebelum berjalan menuju dapur. Di dapur, Dewi melihat Mbok Sumi sibuk mengaduk sesuatu di atas kompor. Aroma harum masakan menguar di udara, membuat perut Dewi semakin keroncongan. "Masak apa Mbok? Wanginya bikin aku tambah lapar," ujar Dewi sambil tersenyum, suaranya lebih ceria dari sebelumnya. Mbok Sumi menoleh dengan wajah lega. "Nduk, kamu sudah bangun. Alhamdulillah badanmu sudah enakan, iya. Duduk dulu, Mbok siapin makanan buat kamu." Dewi menuruti permintaan Mbok Sumi dan duduk di meja makan. Tak lama, Mbok Sumi menghidangkan sepiring nasi putih hangat, sayur sop, dan beberapa lauk sederhana. "Ini, Nduk. Makan yang banyak, biar energimu balik lagi," ucap Mbok Sumi sambil meletakkan segelas teh manis hangat di samping piringnya. "Terima kasih, Mbok. Sudah mau merawatku saat sakit," ucap Dewi sambil tersenyum. "Kamu itu sudah seperti anak Mbok sendiri, Nduk. Yang penting sekarang kamu sehat," balas Mbok Sumi. 96. Sambil tersenyum hangat, Dewi mulai makan perlahan, menikmati setiap suap makanan. Rasa nyaman dan perhatian dari Mbok Sumi membuatnya merasa seperti di rumah sendiri. Malam itu, Aryo tiba di villa setelah menyelesaikan pekerjaan di kantor. Saat masuk ke ruang tengah, ia melihat Dewi duduk di sofa sambil menonton televisi dan meminum teh hangat. Senyum kecil muncul di wajah Aryo. Ia mendekat, lalu menunduk dan mencium lembut kening Dewi sebelum duduk di sebelahnya. "Kok Mas Aryo malam banget datangnya?" tanya Dewi sambil menoleh ke arah Aryo. "Iya, tadi ada rapat dulu di kantor, terus abis itu lembur. Banyak banget pekerjaan yang harus diselesaikan," jawab Aryo sambil menghela napas. Dewi hanya mengangguk kecil, memahami kesibukan Aryo. "Gimana kondisi kamu? Udah enakan?" tanya Aryo lagi, kali ini menatap Dewi dengan penuh perhatian. "Iya, Mas. Udah enakan kok. Cuma masih sedikit pusing aja," jawab Dewi sambil tersenyum tipis. "Ya sudah, kamu banyak istirahat aja, ya. Jangan sampai kecapean," balas Aryo dengan nada lembut. Ia kemudian menggenggam tangan Dewi sejenak, memastikan bahwa gadis itu benar-benar membaik. "Oh iya," Aryo melanjutkan, nadanya berubah lebih serius. "Aku mau ngomong sesuatu sama kamu." Dewi mengalihkan pandangannya dari televisi ke Aryo, merasa penasaran. "Ngomong apa, Mas?" tanyanya. "Besok pagi, Mas harus perjalanan dinas ke luar negeri. Mungkin Mas di sana sekitar seminggu," ucap Aryo dengan nada hati-hati. Dewi merasa hatinya sedih, kala harus terpisah lagi dari Aryo.
Namun dia juga tidak berhak melarangnya. Iya, Mas, jawab Dewi pelan mencoba menyembunyikan kesedihannya. Mas akan secepatnya pulang kok, kalau urusannya sudah selesai. Mas harap kamu jaga diri baik-baik selama Mas pergi. Jangan pergi kemana-mana kalau nggak penting. Kalau selesai dari kampus, langsung pulang ke villa. Jangan mampir ke tempat lain. Perintah Aryo.